kita akan lanjutkan diskusi kita pagi hari ini yang nampaknya semakin cerah ya. Mudah-mudahan topik kita ini tidak semakin panas, Bapak-bapak. Saya mau kembali ke Mas Alfon mungkin. Mas Alfon, perkara yang menjerat Syahrul Yassin Limpo ini kan kompleks ya kalau kita lihat. Mulai dari ada kasus pemerasan di KPK, kemudian juga ada kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK di Polda Metro Jaya sedang ditangani saat ini tahap penyidikan. Bahkan di tengah-tengah adanya dua kasus tersebut muncul foto skandal pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan juga SYL. Dari sisi hukum Anda melihatnya seperti apa, Mas? Jadi begini sebenarnya, dia harus diurai dulu ya. Satu yang ditangani KPK, satu yang ditangani sama kepolisian. Okay. Satu terkait dengan permasalahan pemerasan gratifikasi di KPK, dan kemudian satu lagi terkait dengan pasal 36 gitu ya. Dan kemudian ujung pengembangan dibilang itu ada pemerasan. Tapi kita harus merujuk dulu nih berdasarkan aturannya terkait dengan klasifikasi dari perkara itu sendiri sebenarnya. Nah, dalam penyidikan itu sebenarnya ada 4 kategori penanganan. Mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit sebenarnya. Nah, kemudian ini kan di dua kelembagaan ini seperti Mbak Venda katakan seperti seolah-olah berpacu dalam melodi gitu ya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita harus melihat apakah sekuennya tadi itu normal atau tidak. Gitu. Nah, kalau misalnya dilihat gitu ya, KPK katanya itu kan mulai dari 2021 ya Pak ya? Ya, 2021. Ya, kan gitu kan di Humas. Pengaduan masyarakatnya itu. Ya, satu. Dan kemudian kalau misalnya di polisian itu di bulan Agustus. Betul. Ya. Di 2023 kan gitu kan. 2021 23 artinya 2 tahun atau 3 tahun. Di kepolisian ini di Agustus 2023 sampai Oktober 2023, artinya 2 bulan kan gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi kan dikatakan bahwa pemerasan, kira-kira pemerasan itu adalah pembuktian. Ini kita berdasarkan alat bukti. Untuk membuktikan pemerasan itu mudah atau sulit gitu kan? Menurut saya itu sulit. Oke. Kan gitu kan? Itu makanya harus ditemukan dulu. Paling tidak itu tentang aliran dana. Kalau misalnya itu dia tidak secara cash. Kalau cash, ya susah lagi gitu kan. Itu untuk dicarikan apa sih alat buktinya dan barang buktinya gitu kan. Nah sekarang untuk bisa mengatakan di kepolisian itu bahwa adanya pemerasan gitu kan, itu sulit. Bahkan sangat sulit gitu kan. Jangka waktu 2 bulan itu merupakan suatu langkah yang fantastis menurut saya. Cukup cepat. Cepat ya. Tapi di dalam sekuen itu, dalam fragmen itu gitu kan muncullah foto. Oke. Begitu kan? Pertanyaan saya gitu kan, foto ini apa nih? Kan gitu kan? Maksudnya apa? Tidak hanya maksud gitu kan. Ini barang bukti atau bukan nih? Ini alat bukti atau bukan nih? Karena dia kan menentukan terkait dengan pasal 36. Ya. Kan gitu. Kalau dia barang bukti, kok bisa keluar itu barang? Gitu. Kalau bisa keluar gitu kan, pertanyaannya, apakah barang ini sebagai barang elektronik gitu kan, itu sama yang dimiliki oleh penyidik atau tidak? Kalau misalnya sama gitu kan, bisa gugur itu perkara. Kenapa? Karena didapatnya gitu ya, atau penetapan penyidikannya gitu kan, tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Begitu. Nah ini akibat hukum. Kalau semisalnya ya kita ingin menetapkan proses penyidikan tidak berdasarkan beyond reasonable doubt. Oke. Dia tidak berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan. Dia tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah. Gitu. Oke. Karena penetapan dari penyidikan itu berdasarkan penyidikan yang alat pengumpulan adalah bukti yang sah. Begitu juga penyelidikan. Tadi kan 2 bulan gitu kan. Penyelidikan berapa lama? Sprindik, kan? Kemudian penetapan tersangka. Sprindik itu menemukan dugaan peristiwa pidana. Dik ditemukan orang yang belum ditemukan. Nah sekarang ketika muncul foto itu gitu kan, orang bertanya itu bulan November Oktober ya Pak ya? Ya. Di bulan Oktober. Kenapa itu muncul dan apa
siapa yang memunculkan itu gitu kan? Dan untuk apa? Baru pertanyaan Mbak. Tujuannya apa munculnya apa? Kalau dugaan saya jadinya untuk memudahkan pasal 36. Kan gitu jadinya kan. Nah, ini yang sebenarnya harus dikaji secara hukum terkait dengan kok muncul. Karena gini Mbak, penegakan hukum itu tidak berdasarkan muncul masyarakat menilai dan masyarakat mengakui, tidak. Dia muncul dari suatu objektivitas dari alat bukti untuk ditentukan nanti di pengadilan. Itu kira-kira. Saya mau langsung ke Pak Saud. Pak Saud, ini ada pimpinan KPK yang juga terjerat, sudah naik ke tahap penyidikan atas dugaan kasus pemerasan, dan foto yang ada bersama dengan SEL ini ada Ketua KPK Firly Bahuri juga, Pak. Ya, ya. Ya, jadi kembali lagi pertanyaannya adalah potongan-potongan informasi yang muncul di sekuensi itu akan memunculkan berbagai macam anggapan, itu sudah pasti. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Polda Metro Jaya juga bergerak dari pengaduan masyarakat, kan disebutnya begitu. Nah, ini kan pengaduan masyarakat ini tentunya pasti dilengkapin oleh bukti-bukti. Jadi foto itu bisa jadi sudah dilampirkan juga waktu pengaduan itu. Bisa jadi. Jadi dilampirkan. Jadi foto itu bisa juga dibukti diperoleh sehingga kemudian mereka yakin dengan penyelidikan di pasal 36. Jadi sekali lagi persoalannya menurut saya ini memang menarik kasus ini, tapi dia menjadi noisy, ruwet. Katakan karena memang kalau kita bicara ini peperangan ya, saya mengulangi lagi, kalau kita bicara peperangan, center of gravity-nya itu di KPK-nya gitu loh. Jadi Anda harus hajar KPK-nya dulu gitu. Jadi karena ini kan badan yang paling tinggi pemberantasan korupsi. Jadi saya bilang speed-nya di kepolisiannya harus lebih cepat. Karena ini kalau kita katakan peperangan, musuh utamanya itu sekarang itu pemberantasan korupsi itu di KPK loh. Oh iya, semua orang mengakui itu. Jadi Anda harus percepat center gravity-nya peperangan ini. Kalau ini kan battle aja nih. Nanti menang di sini, menang di sini, menang di situ, kalah di sini. Ini senternya itu di sana, itu harus dibenahi. Jadi kita minta Polri harus segera cepat. Jadi bukan maksudnya berpacu dalam melodi, tetapi kalau kita sepakat memberantas korupsi itu adalah extraordinary crime, which is itu ada di pimpinannya, kita berharap Polri Anda harus lakukan extraordinary effort, extraordinary cepat. Saya pikir itu yang akan bisa, sehingga publik tersajikan, oh ini loh, memang SCL harus dibuktikan dia di pengadilan, kemudian pada bagian lain kasus ini harus dibuktikan di pengadilan. Jadi sekali lagi, ini kan edukasi ke publik, ini kan kepercayaan kepada pemerintah, ya, dan ini kepercayaan terhadap indeks persepsi korupsi yang saya pikir ya akan turun deh, ya. Baik, menarik sekali diskusi kita kali ini. Sayang sekali waktunya terbatas, Bapak. Tapi nanti kita akan diskusi lebih lanjut setelah program ini mungkin ya, kita lanjutkan diskusinya. Sementara saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bayu Andrianto dan juga Maria Assegaf di studio. Jadi merasa Ya, terima kasih Pak Kita, pembahasannya luar biasa menarik, dan kita masih akan tunggu bagaimana nanti hasil penyelidikan dari kasus baik pemerasan di Polda terhadap SEL maupun juga di KPK ya. Terima kasih Vena.